Amanat Ketua Umum PBNU dalam apel nasional Hari Santri 2022 Sabtu tanggal 22 Oktober 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang mulia Rais Am PBNU beserta jajaran pengurus Suriah PBNU, segenap pengurus Tanfidiyah PBNU, jajaran pengurus Suriah dan Tanfidiyah PWNU se-Indonesia, jajaran pengurus Suriah dan Tanfidiyah PBNU se-Indonesia serta PCINU di beberapa negara, warga Nahdien dimanapun berada, serta semua peserta apel yang sama-sama mencintai Indonesia. Bertepatan dengan peringatan 70 tahun resolusi jihad, pemerintah memberikan pengakuan peran penting perjuangan para ulama dengan menjadikan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Apresiasi ini disampaikan di Masjid Istiqlal yang dituangkan dalam keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tertanggal 15 Oktober. Merujuk sejarah lahirnya Hari Santri Nasional bersumber pada fatwa Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Sebelum fatwa itu lahir, para ulama pesantren Jawa Madura menggelar rapat di kantor PBNU Jalan Bebutan, Surabaya tanggal 22 Oktober 1945. Hasilnya dua putusan yang berhasil menggerakkan rakyat melawan penjajah. 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia agama Islam. Kita kenal fatwa atau keputusan itu dengan nama resolusi jihad. Selain itu, beberapa peristiwa yang membutuhkan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, antara lain peristiwa perebutan senjata tenaga tentara Jepang pada tanggal 22 September 1945 yang pada akhirnya membawa Presiden Soekarno melalui utusannya berkonsultasi kepada Kiai Hasyim Asy'ari yang dinilai memiliki pengaruh di hadapan para ulama. Fatwa ini memang patut ditahbiskan sebagai tonggak sejarah yang tidak hanya bermakna erut dan konteks kemerdekaan Republik Indonesia, tapi juga sebagai penanda paling lugas dari tekad para ulama sebagai rakyat Indonesia yang mencintai bangsanya untuk membangun peradaban baru dengan menetapkan berdirinya Republik Indonesia sebagai negara bangsa, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, sehingga kewajiban mempertahankan adalah kewajiban jihad fisabilillah dengan pahala syahid. Dari alur sejarah ini bisa dipahami meski merupakan fatwa dari Hadirat Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar NU waktu itu bersama para ulama lainnya, resolusi jihad menjelma menjadi seruan yang disambut serempak oleh segenap anak bangsa di seluruh Indonesia dari semua kelompok dan kalangan, terlepas dari perbedaan latar belakang apapun termasuk perbedaan agama. Oleh sebab itu, seperti hari nasional lainnya, Hari Santri adalah peringatan
jasa dan keteladanan para pahlawan secara umum, yakni sebagai momentum mengenang kepahlawanan segenap bangsa Indonesia, bukan hanya satu kelompok tertentu saja. Hari Santri harus benar-benar dipahami, dihayati, dan ditegakkan sebagai harinya seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali, untuk mensyukuri berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa yang telah mengaruniakan kepada bangsa ini generasi pahlawan paripurna yang berhasil menyempurnakan kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka. Meski demikian, Hari Santri tidak boleh dijadikan alasan oleh kelompok manapun pada generasi saat ini untuk menuntut balas jasa. Tidak boleh Nahdlatul Ulama ataupun pesantren. Kenapa? Karena yang berjasa mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia bukan generasi masa kini, bukan kita, melainkan para pahlawan agung dari generasi 1945 lalu. Juga generasi muda saat ini, meski tidak turut serta berjuang bertaruh nyawa untuk negara dan bangsa Indonesia, namun bisa mensyukuri kemerdekaan dan mengenang jasa para pahlawan dengan membulatkan tekad untuk meneladani perjuangan mereka sesuai momentum yang dihadapi. Selain itu, perlu meladani semangat cinta tanah air dengan terus memupuk rasa nasionalisme. Hal ini dapat dilakukan dengan senantiasa mencintai tanah air Indonesia, bangga akan bangsa sendiri tanpa maksud berpikir chauvinistik, dan menjaga eksistensi bangsa Indonesia secara bersama-sama tanpa terkecoh dengan politik identitas yang bisa saja merongrong rasa patriotisme generasi bangsa. Tanpa mengeluh, berani berpeluh, bersatu padu untuk Indonesia maju, merawat jagat, membangun peradaban. Adzanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yurdah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 22 Oktober 2022, Kiai Yahya Khalil, Ketua Umum PBNU. Dari pengurus Ranting Jambi menyampaikan terima kasih kepada pengurus Yayasan Darul Hikam yang mana memberi tempat untuk upacara Hari Santri Nasional tahun 2002, dan saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik dan bapak guru yang telah mengikuti upacara Hari Santri, kami atas nama pengurus Ranting Jambi mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan dibalas oleh Allah amal yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.